Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh bersama-sama datang berbakti, kami memuji menyembah kepadamu. Hati kami diliputi dengan satu sukacita, hati kami diliputi dengan satu kehausan yang dalam, di mana kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh bersabda dan Engkau yang boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami pun juga boleh diberikan kemampuan yang oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali jikalau pada sore hari ini kita boleh bersama-sama, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, di dalam belakangan hari ini gitu ya, beberapa minggu yang lalu, bahkan mungkin masih saat ini ada sesuatu hal, fenomena yang cukup viral gitu ya di tengah-tengah kita. Nah, saya mau menampilkan hal ini gitu ya, The Monster gitu ya. Ada yang ngantri di tengah-tengah kerumunan ini untuk mendapatkan sebuah boneka yang agak lucu, atau yang sudah mendapatkan. Ada di tengah-tengah keramaian mungkin kita berusaha bahwa kita ingin mendapatkan boneka ya, Labubu ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mungkin kita melihat keramaian orang-orang untuk ngantri di depan toko, mungkin mereka dari pagi-pagi mempersiapkan diri mereka untuk datang, untuk mendapatkan boneka yang mereka idam-idamkan gitu ya. Bahkan boneka ini mungkin punya aksesorisnya, bisa diganti bajunya, bisa diganti celananya, bisa dimandiin, dikasih shampoo dan sebagainya. Sesuatu hal yang membuat mereka tuh sangat antusias untuk mendapatkan boneka Labubu ini. Nah, ketika kita melihat betapa antusiasnya mereka, betapa mereka berjuang untuk mendapatkan akan hal ini, dan ketika mereka tiba di depan toko dan mereka masuk di dalam barisan antrian itu dan boleh untuk membelanjakan barang-barang yang mereka sudah cari, yang sudah mereka idam-idamkan itu, lalu pasti ada satu sukacita, kepuasan, kebanggaan, dan bahkan mungkin juga bisa foto, selfie, diviralkan, masuk di dalam PP-nya, ya, bahkan diposting di media sosial dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya merasa puas dan saya merasa senang dan penuh dengan sukacita. Nah, pertanyaannya adalah ketika fenomena ini terjadi di tengah-tengah kita, dan ketika kita melihat bahwa ada begitu banyak orang yang antusias untuk mendapatkan sesuatu yang mereka ingin dapatkan dan mereka mendapatkannya, apakah kita sebagai orang Kristen, kita juga memiliki sebuah antusias yang begitu tinggi, yang begitu mendalam, ketika kita datang beribadah, kita datang memuji menyembah kepada Tuhan, ketika hari Minggu tiba, apakah ini boleh menjadi satu waktu, hari yang kita khususkan, yang kita betul-betul sediakan untuk datang memuji menyembah kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyediakan waktu, mungkin daripada waktu malam minggu kita sudah menata hati kita, sudah mempersiapkan hati kita, kita mau meluangkan waktu, entah itu ibadah jam 7, jam 9, atau jam 11, atau jam 5 sore ini. Kita mulai mempersiapkan waktu kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita datang berusaha untuk tidak telat, dan kita mau datang ibadah mulai dari awal sampai selesai, dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Apakah kita mempunyai sebuah antusias yang seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mengamati di dalam catatan Kisah Rasul pasal yang kedua, di mana gereja mula-mula adalah sebuah gereja yang sangat disukai oleh banyak orang. Orang-orang yang mungkin mereka belum percaya kepada Kristus, ketika mereka melihat orang-orang percaya, mereka berkumpul dan mereka mengagumi bahwa ini adalah satu kumpulan atau komunitas anak-anak Tuhan yang hidupnya berbeda. Sehingga Tuhan menambahkan setiap harinya orang-orang yang diselamatkan.
Gereja mula-mula ini boleh menjadi satu model, contoh bahwa betapa banyaknya orang yang Tuhan selamatkan melalui pekerjaan daripada setiap umat Tuhan di gereja mula-mula. Nah, bagaimana kita bisa belajar menjadi sebuah gereja yang misional, sebuah gereja yang disukai oleh banyak orang, sebuah gereja di mana banyak orang di luar sana begitu antusias melihat sebuah komunitas gereja. Nah, kita mau belajar daripada sebuah gereja, yaitu yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 sampai pasal 13 ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita membuka bagian ini, kita mau belajar dari gereja di Antiokhia. Nah, ada apa di gereja di Antiokhia di sana? Nah, kita akan membaca satu bagian di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 24 sampai pasal 13 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, masuk di dalam pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ini adalah 5 orang yang dicatat di dalam pelayanan yang ada di dalam gereja di Antiokhia. Ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus kepada mereka. Dan Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkannya keduanya pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasal 12 merupakan satu pasal yang sebelum pasal-pasal yang di depannya, ini merupakan satu catatan bagaimana pekerjaan Allah Roh Kudus dan juga pekerjaan daripada para rasul yang dipimpin oleh Petrus, dan masuk ke dalam pasal yang ke-13 merupakan sebuah pasal peralihan dari pelayanan Rasul Petrus menuju kepada pelayanan Rasul Paulus yang akan melanjutkan sebuah tugas pelayanan misi yang akan menjangkau daripada bangsa-bangsa yang lain. Satu bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, bangsa yang berbeda, bangsa yang di luar daripada bangsa orang Yahudi. Nah, ketika kita membaca di dalam bagian ini, kita melihat bahwa kota Antiokhia adalah satu kota yang khusus, satu kota yang unik, satu kota yang di dalam satu konteks perjanjian baru merupakan sebuah kota pusat politik, tetapi juga merupakan pusat perdagangan. Nah, kota Antiokhia juga merupakan pusat budaya, sebuah pusat kebudayaan yang berkembang. Kebudayaan Yunani, kebudayaan Romawi, mereka berkembang di sana karena kita melihat bahwa orang-orang atau penduduk-penduduk yang ada di sana begitu beragam atau majemuk, dan mereka dan kota ini juga merupakan satu pusat kekristenan di mana melalui kota Antiokhia inilah misi gereja Tuhan terus menyebar sampai ke kota-kota atau ke bangsa-bangsa yang lain. Oleh sebab itu di dalam bagian ini, di tengah-tengah perkembangan gereja di Antiokhia, ketika Barnabas dan Saulus pulang dari Yerusalem, mereka kembali ke Antiokhia, mereka tetap terus melakukan satu pelayanan di rumah-rumah ibadat. Mereka mengkhotbahkan tentang Injil Kristus, mereka menceritakan tentang Injil Kristus, mereka menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, dengan pelayanan Barnabas dan Saulus dan beberapa teman-temannya yang lain ini, memberikan sebuah dampak yang besar bahwa jemaat yang ada di kota Antiokhia itu semakin hari semakin bertambah dan semakin bertumbuh. Dan dengan berkembangnya jemaat yang ada di Antiokhia ini, maka ini boleh dikatakan sebagai gereja yang sangat sukses. Gereja yang secara administrasi mungkin gereja yang sangat tertata dengan baik, tertata dengan rapi. Kalau kita melihat gereja di Antiokhia adalah gereja yang secara finansial cukup baik, cukup memadai. Dan juga secara SDM,
secara sumber daya manusianya juga mempunyai sumber daya yang juga handal dan piawai. Kita melihat yang tadi di mana ada 5 orang yang dicatat, ada Barnabas, ada Saulus, ada kemudian beberapa teman-teman yang lainnya, mereka dicatat untuk terus mereka melayani di situ. Mereka adalah guru, mereka adalah pengajar, mereka disebut juga sebagai nabi. Dan disitulah perkembangan daripada gereja di Antiokhia yang begitu besar. Dan mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi yang menjadi sebuah catatan adalah ketika gereja Antiokhia ini berkembang dengan begitu pesatnya, tanda-tanda gereja yang sudah berkembang atau gereja Antiokhia ini boleh dikatakan sebagai gereja lokal yang sangat sukses. Tetapi dicatat bahwa gereja ini adalah hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Maka disitulah sebagai satu tanda awas. Jikalau gereja tidak memberitakan Injil keluar, maka lambat laun gereja ini akan kehilangan spirit bermisi. Maka seperti apa yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Edmund Chan, dia mengatakan bahwa gereja itu kalau tidak mengerjakan misi, maka gereja itu bukan lagi disebut sebuah gereja. Tetapi itu adalah sebuah klub atau aktivitas kegiatan gereja. Maka jikalau kita melihat gereja kita mungkin boleh dikatakan sebagai gereja yang baik, administrasi baik, sumber SDM kita baik, kita mungkin secara finansial baik. Tetapi jikalau kita sebagai gereja yang tidak mengerjakan misi Tuhan, maka ini menjadi tanda awas bahwa mungkin saja dan bisa jadi gereja kita hanya sebuah kumpulan daripada aktivitas-aktivitas agama. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus memberikan sebuah kegelisahan kepada para pemimpin-pemimpin gereja di Antiokhia itu. Ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka melayani, mereka sambil berdoa, mereka berpuasa, mereka mendengarkan suara Roh Kudus yang memberitahukan kepada mereka bahwa khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk mengerjakan misi Allah bagi bangsa-bangsa selain Yahudi. Kata mengkhususkan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam konteks ini. Yaitu Roh Kudus meminta supaya Barnabas dan Saulus itu dipisahkan, dikhususkan bagi Tuhan untuk mengerjakan misi Allah. Keluar, bukan ada di dalam kota Antiokhia saja. Tapi mereka harus pergi keluar untuk memberitakan kabar Injil Kristus. Maka di dalam bagian ini kita melihat bahwa ada pelajaran yang menarik. Ketika kita melihat contoh daripada firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-13 mengenai gereja di Antiokhia. Gereja Antiokhia mengalami sebuah shifting yang memang sangat tidak mudah pada masa itu. Di mana mereka berasal dari gereja yang tadinya tradisional, mereka merasa nyaman, mereka merasa mapan, mereka merasa sukses, mereka harus pergi menuju kepada gereja yang misional. Ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat tidak mudah. Bagi kita mungkin ketika kita berada di dalam posisi yang mapan, yang sukses, kita biasanya tidak mau kehilangan zona nyaman, bukan? Kita lebih merasa oke dan kita tidak mau diganggu oleh siapapun karena zona aman kita sudah oke. Dan kita tidak berani melangkah keluar karena kita mungkin takut ketika zona nyaman kita mulai terusik. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar melalui gereja di Antiokhia ini. Bagaimana kita menyikapi sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya kepada Yesus Kristus, kita mau belajar mewujudkan sebagai gereja yang misional itu seperti apa. Nah, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah gereja yang misional itu adalah sebuah gereja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus maka kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu clear dulu apa yang disebut dengan gereja di dalam
Alkitab dan juga di dalam pemahaman kita secara teologis. Nah, gereja di dalam Alkitab itu menyebutkan 3 hal. Yang pertama, gereja itu bukan hanya soal gedung, tempat yang nyaman, atau sebuah nama gereja punya namanya. Gereja Kristus Yesus, itu gereja. Tetapi gereja itu bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar building, gedungnya. Tetapi gereja itu adalah umat Allah. Maka kita perlu mempunyai satu perhatian dan konsentrasi dan bahkan pengertian yang mendalam bahwa yang disebut dengan gereja itu adalah umat Allah. Yang kedua adalah gereja itu adalah disebut juga sebagai tubuh Kristus. Di dalam catatan-catatan Alkitab misalnya di Efesus pasal 4, 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita ini adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Jadi seperti anggota tubuh kita ada banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata dan sebagainya. Kita semua adalah satu anggota tubuh Kristus. Ini adalah gereja. Dan yang ketiga adalah yang disebut gereja itu adalah diri setiap pribadi kita masing-masing. Bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus yang dimana Roh Kudus itu sendiri tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu setelah kita memahami arti daripada gereja yang bukan hanya sekedar building, tetapi ini adalah menyebutkan tentang umat pilihan Tuhan. Kita adalah satu anggota tubuh Kristus dan kita juga adalah sebagai disebut bait Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami akan hal ini, maka disinilah gereja itu dipanggil oleh Allah Bapa, ditebus oleh Allah Anak, dan didiami oleh Allah Roh Kudus. Dan dialah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Maka ketika kita memahami akan hal ini, kita sadar bahwa yang mengerjakan segala sesuatu ketika kita datang beribadah di rumah Tuhan, kita melakukan sebuah pelayanan-pelayanan apapun di dalam gereja maupun di luar gereja, itu adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada setiap kita. Maka seorang hamba Tuhan yang bernama David Bose di dalam bukunya Transforming Mission, dia mengatakan bahwa misi itu bukanlah hanya sekedar aktivitas gereja belaka. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menyaksikan akan Injil Yesus Kristus, ketika kita mengkhotbahkan akan Injil Yesus Kristus, sebenarnya kita sedang menceritakan atau menyaksikan atribut-atribut Allah itu sendiri. Atribut-atribut Allah itu salah satunya adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang misional, Allah yang bermisi. Jadi misi yang kita lakukan di dalam gereja bukanlah sekedar sebuah aktivitas belaka. Bukan hanya sekedar program gereja yang dikerjakan oleh anggota gereja atau pengurus gereja atau pelayan-pelayan gereja. Tetapi kita disadarkan bahwa inilah yang Roh Kudus kerjakan melalui gerejanya, melalui umat pilihannya di dalam satu anggota tubuh Kristus. Kita pergi keluar untuk melayani dunia ini. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah gereja yang misional itu. Ketika kita belajar daripada gereja di Antioquia, gereja itu adalah sebuah gereja yang berakar pada sebuah ibadah, doa, dan puasa. Ini dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin gereja, di mana di dalam pasal yang ke-13 ayat yang pertama mereka di situ melayani Tuhan, mereka berdoa, mereka berpuasa. Nah, kata berpuasa ini ada 2 kali dicatat di dalam ayat yang kedua dan di dalam ayat yang ketiga. Ini adalah satu penekanan yang khusus bahwa praktek berpuasa di dalam konteks perjanjian baru atau di dalam konteks perjanjian lama itu adalah sebuah praktek yang umum mereka kerjakan. Itu adalah sesuatu hal yang lumrah mereka lakukan, sudah biasa. Dan puasa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Maka disitulah ketika mereka berpuasa, mereka mendapatkan sebuah perintah dari Roh Kudus di dalam ayatnya yang kedua.
Jadi berpuasa itu berkaitan juga dengan ibadah di dalam ayat yang kedua. Nah, ketika mereka menerima perintah dari Roh Kudus untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus, maka selanjutnya mereka tetap berpuasa untuk bagaimana mengkonfirmasi apa yang Roh Kudus katakan itu kepada mereka. Maka puasa itu juga dikaitkan dengan doa. Jadi ini adalah sebuah kaitan yang saling mengikat satu dengan yang lainnya yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita berdoa, kita melayani Tuhan, kita berpuasa, kita bukan sedang melakukan aktivitas. Misalnya puasa, saya puasa. Sedang melakukan aktivitas apa? Bukan doa, tapi mungkin diet gitu ya. Ada yang diet? Nggak makan? Satu hari? Ya saya puasa, cuma 3 jam, habis itu makan lagi. Gitu. Bukan itu. Tetapi ketika kita puasa, kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan konfirmasi Tuhan. Kita sedang betul-betul berserah apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup saya, bagi gereja, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi agenda Tuhan buat kita. Maka para pemimpin gereja ini, ketika mereka mendengar akan perintah Tuhan, perintah Roh Kudus itu kepada mereka, mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga mereka perlu berpuasa. Mereka berdoa memohon konfirmasi daripada Tuhan. Maka setelah mereka mendapatkan konfirmasi, maka mereka menumpangkan tangan kepada Barnabas dan Saulus. Lalu mereka melepas Barnabas dan Saulus untuk pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam zaman modern seperti ini, kecepatan itu sangat-sangat dibutuhkan. Begitu banyak orang, mungkin yang pemilik restoran atau pemilik perusahaan, kalau kita kerjanya lambat-lambat, sang tuan suka nggak? Biasanya nggak suka. Mereka senang sekali kalau ada pegawai yang kerjanya cepat, gitu ya. Kita tuh pengen pegawai itu kerjanya cepat, rajin, gitu ya. Makannya sedikit, gajinya kecil, gitu ya. Tetapi di dalam pelayanan kita, ini adalah sebuah pelayanan yang dimana kita di tengah-tengah zaman ini yang serba cepat, yang serba ingin cepat mengambil sebuah keputusan, maka kita perlu di dalam sebuah pelayanan rohani, kita membutuhkan sebuah konfirmasi Tuhan. Ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang diperhadapkan dengan sebuah pelayanan yang penting, mari sama-sama kita belajar seperti gereja di Antioquia ini. Berdiam diri, berdoa, memohon konfirmasi Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang diberikan kuasa yang besar. Nah, seperti film Spider-Man gitu ya. Uncle Ben berkata kepada Peter, tokoh Spider-Man ini, jikalau engkau diberikan kuasa yang besar, maka kamu akan diberikan tanggung jawab yang besar. Ini diberikan juga kepada kita. Kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus, kuasa yang besar. Dan kita juga harus sadar, kita diberikan sebuah tanggung jawab yang besar juga. Oleh sebab itu mari bersama-sama ketika kita di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, kita belajar untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, pelayanan kita untuk Tuhan. Nah yang ketiga, kita belajar daripada gereja di Antioquia ini adalah bahwa gereja yang bermisi adalah gereja yang mengutus. Gereja di Antioquia adalah gereja yang sukses, yang tadi saya katakan. Mereka berkembang dengan pesat, mereka mempunyai SDM yang memadai, mereka mempunyai finansial yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di gereja lokal. Tetapi, jikalau gereja itu tidak mengutus orang-orang untuk melayani di luar tembok gereja, maka gereja itu lambat laun akan menjadi gereja yang mati. Gereja misional adalah gereja yang sadar dan melihat ke dalam, tetapi juga harus keluar. Karena mereka adalah orang-orang yang diutus. Karena ini merupakan sebuah gambaran. Sebagaimana Bapa mengutus anak,
Anak juga mengutus kita. Maka kita diutus untuk pergi keluar. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat ketiga gambaran ini dari sebuah gereja di Antiokhia, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Bagaimana dengan gereja kita sebagai orang percaya yang diberikan satu tanggung jawab yang besar untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan akan pengalaman hidup kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Sulit nggak untuk memberitakan Injil? Sulit nggak? Lebih sulit memberitakan Injil atau lebih mudah atau lebih sulit untuk menceritakan tentang makanan yang enak? Kita mungkin lebih banyak tahu, oh restoran ini punya makanan yang enak. Bahkan mungkin ke tempat yang paling ujung dari Jakarta atau di luar kota Jakarta, kita cari sampai pelosok untuk mendapatkan makanan yang enak. Karena apa? Kita mendengar dari orang. Makanan yang itu di sana itu enak banget loh. Tapi betapa susahnya ketika kita menceritakan tentang Yesus Kristus itu mencintai kamu, sayang sama kamu. Mengapa kita begitu sulit? Mungkin ada 3 sebab. Mengapa orang Kristen itu sulit untuk menginjili? Yang pertama, kita mungkin mempunyai satu konsep pemahaman bahwa penginjilan itu sulit, terlalu berat, terlalu menuntut. Betul? Sulit nggak memberitakan Injil? Saya percaya jemaat kita adalah jemaat yang pembelajar. Mungkin kita banyak baca buku rohani, kita mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus-bagus. Kita juga adalah orang-orang yang suka mengikuti seminar-seminar apapun gitu ya. Kita banyak sekali belajar tentang firman Tuhan. Bahkan mungkin kita juga ikut lagi BCC gitu ya. Sudah 2 kali, 3 kali, rasanya kurang sampai 5 kali, 10 kali gitu. Kita mau belajar, terus belajar. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan pelayanan penginjilan, kayaknya susah sekali untuk ngomong gitu ya. Kita tahu banyak hal tentang isi Alkitab, tentang hal-hal pemahaman iman Kristen. Tetapi kita tetap mempunyai konsep penginjilan itu sulit, terlalu berat, terlalu menuntut. Udahlah, cukup jadi orang Kristen biasa aja. Datang ke gereja, melayani, memberikan perpuluhan, pelayanan, ikut pelayanan ini, ikut pelayanan itu, ya sudah, cukup. Inilah yang membuat kita menjadi sulit untuk memberitakan Injil. Yang kedua adalah kita punya konsep bahwa penginjilan itu otomatis bisa berjalan sendiri. Gak usah penginjilan, Tuhan pasti kirim orang-orang yang belum percaya datang ke gereja. Kalau perlu kita buat acara yang heboh, kita undang pembicara yang bagus, kita undang penyanyi, kita undang misalnya artis-artis yang lain. Pasti banyak orang yang datang, otomatis. Bahkan kita mungkin dengan pemahaman iman Kristen, kita pakai doktrin Kristen, kita mengatakan kalau dia nggak datang, dia tidak dipredestinasikan. Dia tidak dipilih oleh Tuhan. Dia bukan umat pilihan Tuhan. Kita menganggap bahwa penginjilan itu otomatis bisa berjalan sendiri. Kita mengatakan, tuh lihat GKI Pluit, tuh jemaatnya banyak, Tuhan kirim tuh orang-orang datang ke gereja, jumlahnya sekarang ribuan. Jadi nggak perlu yang namanya penginjilan, ngapain? Karena semuanya itu otomatis pasti akan datang orang-orang dengan sendirinya. Bahaya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menganggap tenang aja, nggak usah khawatir. Maka saya perlu memberitahukan bahwa penginjilan itu bukan otomatis. Penginjilan itu harus dikerjakan secara intensional, dengan terus-menerus, dengan tekun, dengan sengaja. Jika kita tidak melakukan hal itu, maka penginjilan itu tidak akan berjalan dengan baik. Kita tidak akan mencapai tujuan. Kita tidak akan mencapai dan memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Dan yang ketiga, kita kadang mempunyai konsep bahwa penginjilan itu sebuah pilihan, bukan keharusan. Kalau boleh memilih, yang pelayanan PI itu adalah pengurus-pengurus PI saja. Saya mah pelayanan yang lain. Biar itu muse-muse sama cuantau-cuantau tuh, tugasnya itu memang perginya ke sana. Itu adalah
pilihan atau tugas mereka. Kalau saya di belakang aja. Penginjilan adalah sebuah perintah, bukan sebuah saran. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita belajar membuang segala asumsi-asumsi seperti ini. Penginjilan itu adalah sebuah hal yang sebenarnya sangat sederhana, sangat simpel. Bagaimana Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan Yesus? Bagaimana pertama kali kita kenal Tuhan? Ceritakanlah itu. Karena itu adalah hidup dan pengalaman kita. Kalau kita sangat mudah ketika kita menceritakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita menceritakan pengalaman orang lain. Kenal sama Tuhan. Karena kita sendiri yang mengalami. Waktu kita di kantor, di rumah, mari kita sama-sama menceritakan apa yang kita alami itu bersama dengan Tuhan. Nah, gereja yang misional bukan hanya sekedar kita ada di dalam gereja. Nah, ada satu gambar yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja yang tradisional adalah gereja yang dimana anggota-anggota gerejanya hanya pergi ke gereja. Jadi gereja itu seperti sebuah dispenser, di mana anggota-anggota jemaatnya dipuaskan, dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka ingin dapatkan. Misalnya, ketika mereka beribadah, mereka mendapatkan sebuah kepuasan. Menikmati, pujiannya bagus. Mereka menikmati musik-musiknya, mereka menikmati khotbah-khotbahnya. Habis itu mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Gereja hanya sebagai sebuah dispenser yang memuaskan hati kita. Gereja memang perlu hadir di tengah-tengah jemaat. Dari kelahiran sampai kematian. Gereja memang perlu hadir. Tetapi gereja adalah gereja yang dimana kita harus belajar. Seperti gambar yang ada di sebelah kanan saya. Bahwa kita perlu mengatakan, saya bukan hanya pergi ke gereja. Tetapi aku ini adalah gereja. Yang diperlengkapi di gereja ini. Diperlengkapi, di-equip, supaya ketika kita diperlengkapi, kita melayani keluar. Kita membagikan, menceritakan, mengkisahkan tentang Injil Kristus kepada dunia ini. Maka di gambar yang biru itu, ini adalah satu diagram atau satu pola di mana setiap orang percaya, mereka punya komunitas di dalam, dan mereka dibentuk, mereka bertumbuh, tetapi mereka jangan hanya bertumbuh di dalam, tetapi mereka perlu pergi, keluar, membagikan kasih Kristus. Kalau kita tidak membagikan kasih Kristus itu keluar, jangan-jangan nanti kita mengalami sebuah yang namanya obesitas rohani. Kalau yang namanya obesitas itu kan gak enak gitu ya. Kita bisa mengalami obesitas rohani karena kita hanya menikmati diri kita sendiri. Maka kita perlu belajar untuk shifting. Shifting ini adalah sesuatu hal yang memang sangat tidak mudah. Karena akan mengganggu zona nyaman kita. Tetapi mari kita belajar melalui firman Tuhan ini. Maukah kita menjadi gereja yang misional ini? Yaitu saudara dan saya adalah gereja. Nah, sebelum saya mengakhiri daripada khotbah ini, saya mau menceritakan tentang satu buku, yaitu Gospel According to Starbuck atau Injil menurut Starbuck. Ini satu buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Leonard Sweet. Nah, di dalam buku ini dikisahkan gitu ya mengenai sebuah kafe Starbuck. Siapa yang belum pernah ke Starbucks? Saya kira kalaupun kita belum pernah, tapi kira-kira kita tahu ini adalah kafe gitu ya. Toko kopi, kedai kopi. Yang sangat populer, yang banyak di mana-mana, di pelosok-pelosok pun juga ada yang namanya Starbucks. Dan banyak orang yang sangat menyukai yang namanya Starbucks. Kopinya enak, enak. Tapi harganya mahal gitu ya. Dan orang sering kali banyak nongkrong di sana. Nah, tidak semua gerai daripada kedai kopi Starbucks itu punya outlet yang besar-besar. Tetapi ada sebagian juga
kedai Starbucks ini yang outletnya kecil. Contohnya misalnya di Singapura atau di negara-negara yang lain, misalnya di Hong Kong juga outletnya kecil, hanya satu petak gitu, tapi tetap ramai dikunjungi oleh para pengunjung pembeli. Dan mereka duduk lama di sana, mereka ngobrol di sana, dan mereka seolah-olah mereka mempunyai sebuah kehidupan ketika mereka datang dan duduk di kedai Starbucks ini. Nah, apa yang membuat Starbucks itu menjadi terkenal dan banyak orang yang menyukai? Padahal kopinya ya biasa-biasa saja, dan bahkan juga mereka betah tinggal di situ. Nah, Leonard ini mengatakan bahwa strategi daripada kedai Starbucks ini, dia bukan hanya memberikan atau menjual sebuah kopi. Tetapi di sini mereka mempunyai sebuah strategi bisnis, yaitu bahwa Starbucks itu adalah sebuah gaya hidup yang kontekstual. Lebih dari sebuah rumah kehidupan daripada sebuah kedai kopi saja. Nah, mereka menyebutnya itu dengan sebuah core bisnisnya, yaitu yang disingkat dengan EPIC, EPIC, yaitu experiential. Mereka punya pengalaman. Ketika mereka berada di situ, mereka mengalami dan mereka menikmati itu di sana, di kedai kopi itu. Mereka juga bisa berpartisipasi di sana. Mereka bisa memilih kopi yang mereka suka dengan menu mereka. Saya juga punya menu khusus. Kalau saya pesan itu ada menu khusus saya ada catatan, saya tinggal tunjuk kepada kasirnya. Ini kopi yang saya mau. Ada ramuan tertentu yang saya punya resepnya sendiri gitu. Nah, kita mempunyai sebuah pengalaman di situ, kita bisa berpartisipasi di situ dan juga punya image rich, satu kesan yang kaya dan juga terhubung satu dengan yang lainnya. Ini core bisnis daripada sebuah yang namanya kedai Starbucks. Nah, saya mau mengkorelasikan, kalau orang-orang begitu tertarik dan antusias untuk datang ke kedai Starbucks, atau yang tadi di awal mereka begitu antusias untuk mendapatkan boneka Labubu, apakah orang-orang yang di luar sana, ketika mereka mendengar kata gereja, apakah ini memberikan sebuah kesan yang mendalam, satu kesan yang membuat mereka juga antusias untuk kenal kepada siapa Yesus itu? Biarlah ini boleh menjadi sebuah bagian yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Gereja Pluit ketika mereka mendengarkan kata GKY Pluit, Gedung Antioquia, biar ini boleh menjadi sebuah tempat komunitas yang homey, yang membuat orang itu pengen datang lagi, dan datang lagi. Jangan hanya datang sekali, kemudian kesannya langsung hilang, langsung negatif dan sebagainya. Nah, ada satu stiker yang berbunyi demikian di dalam buku ini. Dia ngomong begini, aku mencintai Yesus, aku ini orang Kristen, aku betul-betul sangat mencintai Kristus, tetapi aku tidak tahan dengan orang Kristen. Ini sebuah ejekan, sebuah kritik. Ada berapa banyak kita sebagai orang Kristen sendiri, kita mengatakan aku cinta Tuhan. Saya sangat-sangat mencintai Tuhan, saya melayani Tuhan. Tapi aku tidak tahan dengan orang Kristen itu sendiri. Biarlah kita boleh menjadi seorang Kristen sebagai gereja. Kita sungguh-sungguh mau mewujudkan bahwa aku adalah gereja. Diutus oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus. Kita diberikan satu tanggung jawab yang besar dan juga kita adalah orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan. Pergi keluar yang membatasi tembok-tembok gereja. Kita pergi kepada dunia yang gelap ini. Nah, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh mengingatkan kita dan juga meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Setiap kami adalah gereja. Biarlah ya Tuhan, ketika kami menjadi umat-Mu, kami tidak hanya terbuai. Kami nyaman di dalam, karena segala fasilitas gereja kami cukup memadai. Dan pada akhirnya membuat kami kehilangan
spirit untuk bermisi. Tuhan, biarlah Engkau yang menyadarkan kami ketika zona nyaman kami terusik, biar kami dengan segala kerendahan hati, kami berdoa, memohon kepada Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, agenda Tuhan buat kami, buat gereja kami. Biarlah Tuhan boleh menunjukkan kehendak-Mu, rencana-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan kami mau taat, setia menjalankannya. Tuhan tolong kami dan berkatilah gereja kami, sehingga gereja kami boleh menjadi gereja yang misional, gereja yang mengkhotbahkan Injil Kristus, gereja yang selalu menceritakan, mengkisahkan tentang salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.